Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novita Nur Akbar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk presensi pada pembelajaran kali ini, Ananda bisa mengisi formulir pada link yang sudah saya berikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi penyajian data terdapat 4 poin yang bisa Ananda baca dengan cara pause videonya kemudian lanjutkan kembali. Oke, perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali, ini adalah gambar diagram batang. Pada diagram batang ini terdapat data penjualan laptop di toko Berkah periode Januari sampai Juni 2019. Nah, ini adalah salah satu penerapan atau pengaplikasian penyajian data pada kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya juga memiliki sejarah singkat tentang penyajian data atau statistika yang bisa Ananda baca dengan cara pause videonya kemudian lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut ke pengertian-pengertian. Yang pertama ada pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel untuk menggambarkan suatu kejadian. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Data adalah bentuk jama dari datum. Apa sih datum itu? Datum adalah kumpulan fakta, keterangan, atau angka-angka yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, kumpulan datum ini disebut data. Oke, lanjut populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Kemudian, sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat memberi gambaran sesuai sifat populasi yang bersangkutan. Oke, next kita ke macam-macam data. Nah, macam-macam data ini diantaranya membahas tentang sifat data, cara memperoleh data, dan sumber data. Macam-macam data berdasarkan sifat data terdiri menjadi dua, yaitu data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan, dan data kuantitatif, yaitu data yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu data diskrit, data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Kemudian data kontinu, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Kemudian macam-macam data menurut cara memperoleh data yang terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung pada sumber datanya, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumber datanya atau melalui pihak lain. Dan yang terakhir, macam-macam data berdasarkan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Oke, kita lanjut ke penyajian data. Jadi apa sih penyajian data itu? Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar data itu mudah dibaca. Nah, data ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah tabel dan diagram. Data dalam bentuk tabel memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah tabel daftar baris kolom, kemudian tabel daftar kontingensi, dan tabel daftar distribusi frekuensi. Kemudian untuk penyajian data dalam bentuk diagram diantaranya adalah diagram lambang, diagram batang, diagram lingkaran. Oke, lanjut kita masuk ke ukuran pemusatan data.
Ukuran pemusatan data adalah nilai dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat mengenai keadaan pusat data yang dapat mewakili seluruh data. Nah, ukuran pemusatan data ini meliputi min atau rata-rata, median, dan modus. Pertama, kita akan membahas rata-rata. Rata-rata atau min merupakan salah satu ukuran gejala pusat. Rata-rata dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Nah, untuk menentukan rata-rata dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data dan membagi dengan banyak data, atau dapat ditulis dengan rumus X bar. X bar ini adalah notasi dari rata-rata sama dengan sigma X per N. Nah, sigma X ini adalah jumlah seluruh data, sedangkan N adalah banyaknya data. Oke, selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan, mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar atau sebaliknya. Nah, jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke N per 2 ditambah 1. Dan jika banyaknya data merupakan bilangan genap, maka median terletak di antara data ke N per 2 dan data N per 2 ditambah 1. Oke, yang terakhir adalah modus. Modus merupakan ukuran pemusatan data untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau data yang paling sering muncul. Nah, sekumpulan data yang diperoleh ini memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal dan bisa juga tidak memiliki nilai modus sama sekali. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ibu punya sebuah soal, yaitu Pak Sunan menyusun buku ke dalam beberapa rak. Rak yang pertama diisi 40 buku, rak yang kedua diisi 50 buku, rak yang ketiga diisi 60 buku, rak yang keempat diisi 60 buku, dan rak yang kelima diisi 90 buku. Nah, buatlah diagram batang dari data yang diberikan, kemudian tentukan rata-rata, median, dan modusnya. Nah, untuk membuat diagram batang, pertama kita ubah data yang diberikan ini ke dalam bentuk tabel, menjadi seperti ini. Nah, untuk membuat diagram batang, pertama kita buat garis horizontal. Nah, garis horizontal ini akan kita isi dengan nama-nama raknya, yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan kita buat garis vertikal, yang mana garis vertikal ini untuk mewakili data bukunya dan banyak bukunya. Jadi skalanya itu dari 0 sampai 100. Kemudian kita buat diagram batang sesuai dengan data yang diberikan pada soal, menjadi seperti ini. Oke, perintah selanjutnya yaitu tentukan rata-rata. Nah, untuk menentukan rata-rata kita harus tahu nih, ada berapa banyak sih data yang diberikan oleh soal. Bisa kita lihat dari tabel bahwa banyak data yang diberikan oleh soal adalah 5. Jadi untuk mencari rata-rata kita dapat menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyak data. Jumlah seluruh datanya yaitu 300. 300 itu diperoleh dari 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 90. Nah, 300 ini dibagi 5. 5 itu banyaknya data. Jadi 300 dibagi 5 sama dengan 60. Jadi rata-rata dari data yang diberikan adalah 60. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah menentukan median. Nah, untuk menentukan median kita dapat mencarinya dengan rumus data ganjil, karena banyak data dari soal yang diberikan adalah 5. Untuk mencari median pada data ganjil yaitu suku ke N ditambah 1 dibagi 2. Nah, suku ke N itu berapa? 5, jadi suku ke 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 ditambah 1, 6 dibagi 2,
3. Jadi suku ketiganya. Nah, kita lihat dari data tersebut, setelah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, suku ketiganya adalah 60. Jadi median dari data yang diberikan oleh soal adalah 60. Oke, next kita menentukan modus. Nah, untuk menentukan modus kita dapat lihat nilai yang paling sering muncul. Nah, berdasarkan data buku, nilai 40 satu kali muncul, nilai 50 satu kali muncul, nilai 60 dua kali muncul, dan nilai 90 satu kali muncul. Jadi, modus dari data yang diberikan adalah 60. Ini terjadi karena data ini adalah data tunggal ya anak-anak. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai aplikasi penyajian data, sejarah penyajian data, pengertian-pengertiannya, rumus-rumusnya, cara mencari median, cara mencari rata-rata, cara mencari modus. Nah, agar Ananda bisa memahami materi ini lebih mendalam, Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan game pastinya yang menyenangkan. Dan untuk mengakses game itu, Ananda bisa scan kode QR ini, atau Ananda bisa login ke Nearpod dan masukkan kodenya yang ini ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.